Hai Sobat BKN, ketemu lagi di Q&A. Aku, Syakina, mau menjawab 5 pertanyaan pilihan di media sosial dan kanal pengaduan BKN. Langsung aja, aku bacain ya. Pertanyaan pertama, izin nanya Min, biasanya berapa lama keluar SK pencantuman gelarnya dari pengusulan? Oke, pertama, BKN tidak lagi mengeluarkan produk surat pencantuman gelar karena proses usul cukup dari instansi ke BKN via admin CASN. Kedua, standar layanan BKN sendiri berlaku maksimal 5 hari. Perlu diketahui juga bahwa setiap usul pencantuman gelar dari instansi ke BKN yang telah disetujui, maka usulannya otomatis masuk ke riwayat pendidikan. Jadi, Sobat BKN bisa cek berkala melalui riwayat pendidikan pada akun MyASN. Oke, kita ke pertanyaan kedua. Min mau tanya, PNS 2D mau pencantuman gelar sarjana keperawatan atau eskep, apakah pencantuman gelarnya menambah nilai PAK-nya? Sebelum mengajukan pencantuman gelar, pastikan terlebih dahulu bahwa gelar pendidikan yang akan diajukan memiliki ijazah setingkat lebih tinggi dari tingkat pendidikan sebelumnya. Lalu, berdampak tidaknya pada PAK tentu berpengaruh bagi jabatan fungsional. Karena gelar pendidikan memiliki nilai angka kredit tersendiri, bahkan bisa jadi syarat pengajuan ke jenjang berikutnya. Balik ke pertanyaan berikutnya. Pengusulan UKOM dari mana ya, Pak? Nah, sebetulnya pertanyaan ini sudah sering kita bahas. Dan sebagai pejabat fungsional, Sobat BKN harus tahu instansi pembina JF-nya, terutama seluruh ketentuan yang mengatur bidang JF yang diduduki, termasuk mekanisme ujian kompetensi atau UKOM yang diatur masing-masing instansi pembina JF. Contohnya, BKN sebagai instansi pembina jabatan fungsional di bidang manajemen ASN menyediakan jadwal UKOM setiap bulannya sepanjang tahun yang diusulkan dari masing-masing instansi. Kita ke pertanyaan keempat. Izin untuk pengusulan formasi jabatan fungsional perawat ahli utama golongan 4D di tingkat kabupaten, apakah bisa UKOM dan untuk UKOM-nya bagaimana? Selama alokasi kebutuhan jenjang fungsional yang dituju memang tersedia di unit kerjanya atau instansi, tentu setiap JF berhak untuk ikut UKOM setelah memenuhi syarat kenaikan jenjang. Jangan lupa, UKOM diusulkan lewat instansi masing-masing ke instansi pembina JF-nya, di mana untuk JF di bidang kesehatan, instansi pembina JF-nya adalah Kementerian Kesehatan. Lalu, mengenai pengusulan formasi kebutuhan jenjang JF, instansi dapat mengusulkan ke instansi pembina JF dan Kementerian Pan-RB. Lanjut untuk pertanyaan terakhir. Benarkah untuk guru S1 hanya maksimal di 4C saja? Ia akan sulit untuk atau tertahan untuk ke jenjang 4D. Sebelumnya, Sobat BKN harus memahami terlebih dahulu jenis pangkat golongan termasuk jenjang karir JF yang dimiliki. Karena untuk JF guru, jenjang tertingginya sampai ke JF guru utama dengan pangkat puncak golongan 4E. Jangan lupa juga untuk mencari tahu seluruh syarat dan mekanisme kenaikan jenjang bagi JF guru hingga ke jenjang puncaknya. Entah itu dari kualifikasi pendidikan, ketersediaan formasi, pangkat golongan, dan persyaratan lainnya. Nah, itu dia jawaban dari 5 pertanyaan pilihan yang ditanyakan Sobat BKN. Gimana nih? Udah paham ya sekarang? Semoga bermanfaat ya. Jika Sobat BKN ada pertanyaan lainnya, jangan ragu untuk bertanya di kanal pengaduan maupun media sosial BKN. Aku, Syakina, sampai jumpa di Q&A berikutnya.